Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, itikad, masih akidah dan tasawuf. Ali Imran surat 3 190 191. Catat. Ini terkait perkara itikad dan taklid, karena terkait dengan iman dan akidah. Inna fi khalqis samawati inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Amalkan di rakaat pertama siang hari aja. Pintu terbaik di subuh, zuhur, asar. Ayat yang dibaca Ali Imran 190 191. Salat fardu di 3 tempat tadi, ya, setelah Al-Fatihah untuk menguatkan makomat naiknya iman, untuk menaikkan iman. Itu gunanya amal. Ayat keduanya agak panjang ini, siang-siang. Lebih baik berjamaah kalau jadi imam. Antum jadi imam, wah keren. Naik terus tuh iman tuh. Mudah-mudahan sampai aku yakin. Mau kan? Enggak iman itikad aja, atau iman taklid saja. Enggak. Mau naik nih? Apa bacanya? Al-An'am 74, 75, 76, 77, 78, 79, 74 sampai 79. Baca. Apa itu? Naik iman itu. Baca. Ya, yang namanya biarin aja. Jemaah kita. Jadi apa itu? Insya Allah. Wa iza qala Ibrahim وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً
رب لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang persekutukan Tuhan. Catat, amalan itu nama ilmunya Burhan Kauniyah. Apa namanya? Amalan ilmu Burhan Kauniyah. Jadi arti Burhan Kauniyah itu membaca ayat yang tersebar, bukan di yang tekstual. Hafalkan ayat itu, insya Allah nggak ada Quran, antum ditunjuki di alam semesta ketauhidan, kekuatan iman. Sepakat ya? Ya. Ini penting untuk Ikhwan akademis, khususnya jurusan Usuluddin. Ini bukan oleh-oleh, ini disiplin ilmu Allah. Kekuatan ilmu Burhan Kauniyah tanpa tekstual melebihi ilmu tekstual. Duduk ya. Dan itu bukan ilmu khayal kan? Itu ada di Quran. Yang paling penting sekarang amalan para dosen. Itu. Mursidun. Nah, ya, ini tadi masih muridun. Ayat pertama bacanya malam. Maghrib, Isya, Qiyamul Lail. Ayat pertama yang dibaca kalau antum ingin jadi mursidun, tinggi keimanannya, mudah menyampaikan dakwah, Quran surat Hud 42, 43, 44, 45, 46. Dibaca rakaat pertama. Di 3 tempat 1 sunat yang mulai. Kalau misalnya belum hafal,
silakan pakai teks, terutama di qiyamul lail atau tahajud. Baca aja. Tapi antum dalam adab sholat. Kalau fardu jangan dulu, harus hafal sebaiknya. Itu adab. Aturannya gitu ya. Paham ya? Tolong amalkan Quran surat Hud ayat 42 46 dibaca ikhwan. Ini terkait menunjukkan nasab antum. Siapa yang ingin tahu nasab? Apalin udah ini. Pokoknya apalin dulu praktek amalannya deh. Kalau tahu nasab, tahu antum mobil apa yang mesti dipakai. Mobilnya itu adalah metode satar pakai K, qadar pakai K, naksaban atau pakai kalidi atau pakai. Pengen tahu merek mobil untuk ditunggangi? Hafalin ayat ini. Hud ayat 42 46 sampai 46 dibaca. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku,
naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi, telahlah airmu, dan hai langit hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh berseru kepada Robnya sambil berkata, ya Robku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Dia Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. kalau nggak tahu tanya kepada ahlinya. Kereta kita tarekotannya apa? Hai anakku, kemarin naik perahu ini. Aden punya tarekot seorang naik gunung. Nasab itu harus dipahami orang yang tahu, duduk ya. Maka Nung sarankan kamu amalkan aja tadi. Setuju? Ya. Kau yang duduk tahu, yang ngasih tahu tuh di atasnya, guru-gurunya. Ya. Kenapa batasannya di Nuh? Keturunan antum tuh di Nuh. Jangan minta ke Nabi Adam, udah habis. Nasab kamu kan dari Nuh. Yang nasab pertama kan habis, betul kan? Maka pakai ke nasab itu. Nasab rapi dulu, letaknya ayat tadi kan, rakaat pertama ya, di malam hari. Ya. Jadi prinsipnya, firman Allah ini kan menyiratkan begini, maknanya, faktor keturunan atau nasab, sebaik apapun nasab antum, tidaklah bisa membantu dalam terbentuknya iman. Sepakat? Tidak ada darah biru anak ulama itu imannya tebal, nggak mungkin. Kalau antum tidak mencari nasabnya secara permintaan kepada Allah melalui jalannya. Ada di Quran itu. Jalan itu enggak? Torek kotanya. Pertanyaannya, kalau antum ingin jadi mulia, ingin jadi wali, harus bertarekot. Jawab. Mau syariat aja. Ini bukan promosi. Logika kita keterima enggak? Bersyukur antum bisa bertasawuf cepat. Bertarekot cepat. Jangan-jangan Allah yang menjalankan antum kan? Iya kan? Ini bukan sok-sokan loh. Yang duduk aja babak belur loh. Sampai titik pemahaman holistik keislaman ini pada Quran. Enggak semudah itu. Kadang ngeri-ngeri sedap mendung nyampein kaji ini. Masalah itikot itu kuat kali. Ya. Ya. Jadi ini kita tuntaskan sedikit lagi. Rakaat pertama tadi, rakaat kedua cari sendiri. Kasihan banget. Rakaat kedua ya. Ada yang tahu? Al-Qasas. Cuman 2 ayat 7 dan 8. Dibaca kawan. Wa auhayna
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطعين. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai ini. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman berserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Halo, betul? Ibu Musa bukan rasul kan? Ya. Dikasih ilham, suruh ngapain? Naik apa? Keranjang itu rekor, bro. Bisa diantarin ke orang Cibaha kan? Tapi ujungnya naikkan derajatnya. Jadi ini lapisan ayat mutasyabih, ya. Walaupun ayatnya muhammad, sejarah, tapi ungkapan maknanya itu udah yang 17. Anak itu 2-3 aja belum. Mau belajar di mutasi yang ke dalam. Torekan. Insya Allah bukan dijanjikan untuk jadi ustaz 1000 umat. Anak populer di langit, mau biar anak populer di bawah. Jangan minta like banyak dong. Ini pada aku ini. Lihat malaikat aja dia nge-share, subscribe, share, and like. Itu malaikat yang nge-share, bener kan? Insya Allah. Berat bro. Duduk. Amalkan di rakaat kedua. Maka di sini dibolehkan di tahajud. Duduk. Mau ketemu nasab, mau ketemu rekod. Jangan bertarekat akhir dong. Itu promosi kalau saya nyuruh di sini. Antum punya jalan sendiri. Ya. Udah clear ya. Ilmu nasab jangan nanya lagi ya. Amalin 2 ini dulu. Betul kan? Siapa yang nyari nasab? Siapa yang bertarekat? Amalin 2 ini dulu. 40 hari insya Allah antum nanti ada laba Anda. Karena ada yang menguruskan tadi yang di awal. Bukan manusia lagi yang menunjuki. Tindakan antum digeser ke sana. Ayo. Tanya Ustaz antum ini mencari tasawuf tarekat susah nggak? Berapa kali gagal? Ya karena ini dikasih tahu rahasianya sama Allah nggak ngasih ini. Ini mengasih rahasianya untuk orang ikut kaji gitu. Betul ya? Dan kaji ini boleh disebut yang lain. Tapi kan kelemahan yang dua itu apa? Nggak ada daya, antum udah ditakin. Duduk. Kalau udah ditakin, nempel yang duduk. Kemana aja antum buat saat tempel. Rasain.
Ya mau bener kan? Insya Allah. Insya Allah. Kita tetap kaji ini dengan yang agak lebih mudah supaya duduk kajian tadi. Ya. Nah ini cuma separuh yang dibahas. Ya. Nanti dong share aja ke dunia awang-awang. Ya. Dalam mengikuti syariat ada dua kelompok yang dikenal dengan kelompok taklid dan kelompok itiba. Catat. Kita urai ya, secara bahasa taklid diambil dari kata kilada. Arti kilada ada yang tahu? Kalung. Kalung. Yaitu sesuatu yang digantungkan, dikalungkan seseorang kepada orang lain. Jawi kan di KB tuh. Kiri, kiri, kanan, kanan. Itu taklid. Biru, kece guru biru. Nyebur, kecenya guru nyebur. Mati lantum kalau gitu beriman. Betul kan? Itu taklid. Asal katanya kilada, kalung. Penggunaan dalam bahasa Arab, taklid al-hadi. Mengalungi hewan kurban. Ada itu. Seseorang yang bertaklid dengan taklidnya seolah-olah menggantungkan hukum yang diikutinya dari seorang mujtahid. Betul kan? Nah, demikian diketerangkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi Al-Bantani. Nah, sama itu dasarnya, silakan lihat buku itu. Dalam kitabnya, nama kitabnya Kaifa Nata Amal Ma Al-Turat wa Al-Tamadzub wa Al-Ihtilaf. Itu kitabnya. Dalam bersyariat itu ada dua. Yang taklid, yang itiba. Antum di mana nih? Ya. Jadi taklid artinya mengikuti tanpa alasan. Kata guru biru biru, kata guru kuning kuning. Gitu. Meniru dan menurut tanpa dalil. Ya. Istilah agama menerima sesuatu ucapan orang lain serta memegang sesuatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dan alasan-alasannya. Orang yang menerima cara tersebut disebut muqallid. Apa namanya? Muqallid. Jangan muqallid. Di sini dilarang muqallid. Baik yang duduk sekalipun. Itu sebabnya dua macam taklid ada. Pertama, taklid ada dua macam. Catat. Taklid yang boleh dan taklid yang tidak boleh. Atau taklid yang haram. Jadi taklid ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Hukum taklidnya dipandang mubah itu boleh. Jadi taklid mudah dan taklid haram. Ya. Bahasa mudahnya. Bagi orang-orang awam yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil, keterbatasan kecerdasan, tidak sanggup mengkaji hukum-hukum fikih syariat, antum harus naik berubah. Ya, pelajari dengan yang mudah dulu. Pelajari kepada jumhur ulama pun cocok membolehkan taklid. Di sini dibolehkan taklid. Kalau antum tidak ada spesifikasi untuk mempelajari ke sana arahnya. Pertanyaannya, boleh nggak antum yang kuliah di UIN ini taklid? Seperti tadi. Jawabannya dosa antum. Duduk ya. Tolong catat wajib. Itu makanya ditekankan dulu sini pemahaman tadi. Makanya keterangan itikot dan tauhid itu sampai jam berapa nih? Karena yang duduk berdosa. Kalau antum masih taklid terus, apa kata dosen gitu-gitu nggak bisa. Paham ya maksudnya ya? Yang duduk nggak mau kena dosa. Kalau dakwah di luar kan cari doa syariat itu dapat 50.000, assalamualaikum, nggak tanggung jawab kan? Mau jadi cingkahak lagi orang nggak mau tahu. Di sini nggak bisa, nggak bisa begitu. Makanya cobalah sekali-kali duduk di sini deh. Capek.
Benar capek. Sanggup gak Pak Uji duduk sini? Ayo. Dong doain sanggup. Berat itu. Ya. Jadi taklid ada dua ya. Yang boleh itu yang gimana? Kalau antum memang nggak mampu, tidak sekolah di UIN. Jadi ada perbedaan antara antum dengan umum. Kalau beliau karena tidak di UIN, pernah kuliah bukan di kuliah agama, boleh taklid. Taklid yang pertama. Kalau antum nggak boleh. Duduk kan nih maksudnya? Itu kehendak Allah. Bersyukur juga semuanya ada sisi kebaikannya. Jadi kalau beliau masih kodektif itu nggak masalah. Tapi mesti diluruskan. Ya. Hukum taklid yang mubah tidak berlaku bagi seorang muslim. Yang apa? Yang mempunyai tingkatan an-nazahar. An-nazahar itu seperti antum, akademis. Yang memiliki kemampuan untuk mengkaji dalil. Kan antum Wasuludin, pasti ada dalil. Apalagi kalau antum sudah mendalami ilmu tasawuf, ilmu tarekat. Jadi Ikhwan Hafid, Ikhwan Rio, Ikhwan Aidil, kalau taklid tenung cucuk karena sudah mempelajari tasawuf. Tuh, gitu. Duduk ya. Nah, jadi nggak boleh taklid. Nah, apalagi udah ngamalin torekot. Jadi hanya diperuntukkan bagi mereka yang awam sekali yang tidak memiliki keahlian dalam mengkaji dalil-dalil hukum atau kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah serta tidak mengetahui ijma ulama dan kias. Karenanya istilah taklid buta bagi antum semua yang ada di sini haram hukumnya. Ayo. Itu aturan. Itu ilmu. Paham ya Pak Uji ya? Haram hukumnya. Memahami suatu hal dengan cara mutlak, membabi buta tanpa memperhatikan ajaran Quran dan hadis. Jadi antum boleh. Hadisnya mana dong? Kejar. Qurannya mana dong? Kejar. Itu udah keren tuh. Terkadang orang taklid buta tidak memperhatikan lagi apa yang diikutinya. Walaupun sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Banyak gak kayak gitu? Banyak? Banyak. Masa disebut wali orang jalan-jalan? Ayo. Kacau. Itu sebabnya dasar yang adu ngomong. Ini bukan amalan. Kata Allah Al-Baqarah 170. Baca dulu deh. Itu dasarnya. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami.
Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Itu taklid. Betul? Ada saran dalilnya yang disampaikan tadi itu istilah perkara taklid. Ya. Jadi mensyaratkan orang awam yang ingin bertaklid kepada suatu pendapat harus melihat betul pendapat siapa yang akan diikuti. Sampai. Jadi Iwan si cerdik. Masa kuliah di UIN nanya ilmu mutolaah sama sarjana SGO kan kacau. Umpama ini bukan yang dipelihkan dulu, tidak. Yang dulu kadang-kadang SGO juga. Hati-hati. Ya. Jadi antum itu jangan bertanya dulu, lihat dulu, betul kan? Kompeten enggak? Itu bisa masyarakat kurang kok. Ya. Kita bahas ittiba. Tadi taklid, sekarang ittiba. Dasarnya sama, ittiba sama dengan taklid. Dasarnya sama-sama mengikuti artinya. Judul tadi kan ittiba, sama-sama mengikuti. Dalam ilmu usul fikih, ittiba menerima ucapan, perkataan orang yang mengetahui alasan-alasan dalil. Dia udah tahu. Baik dalil itu Al-Quran maupun dari hadis yang bisa dijadikan hujah. Hal ini sejalan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ittiba berarti mengikuti pendapat-pendapat yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang datang kemudian tabiin yang mendatangkan kebaikan. Ittiba itu beda dengan taklid. Ya, disinilah perbedaan taklid dengan ittiba berpaham. Ya, paham ya? Nah. Antum boleh berittiba dengan yang duduk, boleh. Ya, kalau antum berittiba kepada yang lain, kepada muridan, ya, berarti itu bukan ittiba. Duduk nggak tuh? Arti kata perbedaan taklid dengan ittiba. Ittiba mengikuti dengan ilmu, sedangkan taklid mengikuti tanpa ilmu itu gampangnya gitu. Ya. Karenanya dalam hal taklid tidak ada unsur kreativitas kajian. Ayo, di taklid ada nggak unsur kreativitas? Nggak ada. Sedangkan dalam ittiba pasti ada unsur kreativitas. Kreativitas yang dimaksud adalah studi pengkajian terhadap dalil yang menjadi dasar dari sebuah pemikiran hukum. Ya, jadi dosen aja pulang. Ini pelajaran dosen. Ya. Karenanya yang namanya ittiba didapatkan dengan mengkaji nas-nas, kemudian mengistinbatkan hukum dari nas tersebut kan. Nah, karena itu seorang tabi itu orang yang berittiba itu namanya orangnya tabi. Dapat mengemukakan dalil beserta hujah, artinya alasan mengapa ia memilih pendapat tersebut. Duduk. Nah, ini pentingnya untuk akademis. Inilah yang diajarkan dalam agama Islam. Bayangin, Islam itu situ. Agar umatnya mengikuti sesuatu pendapat dengan mempunyai argumentasi yang benar. Karenanya Islam mencela orang yang sanggup berittiba namun memilih untuk taklid. Dicela sama Islam tuh. Antum sanggup berittiba, tapi milih taklid sama orang lain. Orang itu, ya kan? Orang seperti ini adalah orang apa? Pamaleh. Tidak mau menggunakan ittiba. Karena itu Allah berfirman. An-Nahl 16:43, anu yang baca wama arsalna
min qablika illa rajulan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad SAW melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepadanya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Betul kan? Itu itibar. Karenanya pengertian taklid sudah jelas tadi. Taklid dalam bahasa Arab kan bisa disebut kalau ada yukalidu, taklidan, bermacam-macam terkait dengan kalung, bebek gitu. Nah, itu gitu. Al-Ghazali, Asyani, Asyaukani, ulama lain juga membuat definisi taklid. Namun isi dan maksudnya sama yang dibuat oleh ulama usul, walaupun kalimatnya berbeda. Dalam menjalani menempuh kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang tidak mengikutinya, mengingkarinya, disebut orang kafir. Ini ada di Muhammad 47:33, ya, ada di Ali Imran 32, ya, ada di Al-Anfal ayat 8, surat 8 ayat 1, ya. Itu dasar-dasarnya. Semua udah gampang tuh. Jadi taat kepada Allah, mengikuti petunjuknya yang termuat dalam Al-Quran, taat kepada Rasulnya, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad, merupakan perkataan, perbuatan, takrirnya diyakini berasal dari beliau, disebut sunnah maqbulah. Jadi lengkap maqbulah itu. Mengapa antum harus menggunakan sunnah maqbulah? Musma, menyeluruh. Sebab sebagaimana diketahui bahwa perkataan perbuatan takrir Nabi Muhammad SAW atau asyina baru ditulis, dibukukan setelah lebih dari 100 tahun beliau meninggal dunia. Ya, selama 100 tahun lebih as-sunnah berada dalam hafalan kaum muslim kan? Ya, yaitu para sahabat tabi'in, at-tabi'in. As-sunnah yang dihafal oleh sahabat disampaikan kepada tabi'in dan mereka menghafalnya. Demikian pula para tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, kemudian kepada at-tabi'in, dan yang terakhir diterima oleh para perawi hadis dan membukukannya. Ya. Jadi para perawi itu sebelum membukukannya meneliti setiap para penyampai penerima as-sunnah itu. Setelah diteliti ternyata ada penyampai dan ada penerima as-sunnah itu yang dapat dipercaya dan ada yang tidak dapat dipercaya. Ada yang kuat hafalannya, ada pula yang lemah hafalannya. Lalu para perawi membuat ranking as-sunnah, maqamat as-sunnah, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi pada umumnya para ulama tidak menerima sunnah yang dhaif kecuali Asy-Syafi'i. Kenapa? Menggunakan fadlailul amal, amalan-amalan utama. Karena di majelis taklim JMA ini umumnya menerima as-sunnah yang sahih hasan dengan syarat tidak berlawanan dengan an-nas. Dengan nasnya Al-Quran dan as-sunnah yang lebih kuat daripadanya. As-sunnah seperti ini disebut sunnah maqbulah. Paham ya? Wabillahi hidayah, mudah-mudahan paham dalam pengertian ini. Anu bukan menuntut kaji, tapi menguatkan kita berharap tadi kan. Titik kita dikuatkan, kesimpulannya sudah ada. Silakan untuk membuat tesis itu. Saya akan kalau yang lain insya Allah antum terus menguai. Wabillahi hidayah, banyak maaf. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Senin kalau nggak salah jam berapa? Jadi kaji Senin itu menyimpulkan, Andung tidak menambah lagi. Karena banyaknya kaji yang harus kita ciutkan. Sampai ya. Untuk Ikhwan Jamaah YMAA silakan hadir karena sudah terlampau tinggi menjadi rendah lagi. Wah, maaf ya. Pak Ilu Andung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.